Di video kali ini kita akan membahas tentang risk management in trading. Kenapa risk management itu penting? Karena trading tanpa manajemen risiko itu seperti ibaratnya kita berkendara tanpa rem. Di dalam market itu kita tidak bisa memprediksi 100% kapan musibah itu datang. Ketika musibah itu datang, akhirnya kita bisa jadi kehilangan mayoritas modal kita atau seluruh modal kita bahkan. Karena bahkan strategi terbaik itu juga bisa gagal jika tidak ada proteksi modal. Dan juga trader profesional itu selalu fokus pada risiko sebelum profit yang biasanya kita sebut itu dengan risk and reward. Nah ini ada position sizing, yaitu berapa persen dari total modal yang kamu gunakan di setiap trade. Tujuannya itu agar satu kerugian itu tidak menghancurkan seluruh portofoliomu. Nah jika modal kita itu punya $1.000, kita pakai aturan 1% atau 2%. Yaitu resiko per trade maksimal 1% atau 2% dari total modal tersebut. Dimana 1% yaitu $10 atau 2% yaitu $20. Jadi jika stop lossnya itu kena, kita itu hanya loss $10 sampai $20. Kita masih bisa lanjut trading dengan aman. Nah ini yang saya sebut tadi juga, risk to reward ratio. Yaitu perbandingan antara potensi rugi dan potensi profit. Idealnya itu minimal adalah satu loss dibanding 2 profit. Artinya jika kita siap rugi $10, maka target profit itu minimal $20. Nah contoh, ketika kita risk $10 dalam satu trade, itu rewardnya $20. Artinya risk and reward ratio-nya 1:2. Kemudian untuk risk and reward ratio 1:3, ketika kita meresikukan $10 dalam trading, dan rewardnya hasilnya adalah $30. Nah manfaatnya itu yaitu sekalipun win rate kita kecil, kita itu tetap bisa untung jika risk and reward ratio ini tinggi. Karena dalam trading ini kita juga bermain probabilitas, tidak selalu kita untung dan juga kemungkinan kita juga bisa rugi. Nah ini selanjutnya yaitu stop loss dan take profit. Stop loss itu batas rugi otomatis untuk kita mencegah kerugian yang terlalu besar. Dan take profit ini adalah target jual otomatis saat profit tercapai. Karena market itu gak hanya naik, tapi juga ada turun. Nah keduanya ini kita harus melakukan secara disiplin. Dan perlu di-note, itu tentukan level stop loss dan take profit itu sebelum entry. Dengan itu kita berarti sudah tahu bahwa ini trade merupakan strategi yang matang. Dan juga jangan ubah posisi itu hanya karena emosi. Benar-benar ubah posisi itu dengan pertimbangan yang sangat matang. Nah risk and reward ratio ini sangat penting. Karena win rate tinggi itu belum tentu profitable dalam market. Trader itu bisa punya 80% win rate keuntungan, tapi tetap rugi. Karena risk and reward ratio-nya tidak setimbang. Kalau tiap kali kalah ternyata kehilangannya lebih besar daripada menang, bisa jadi win rate 70%, 60% itu tetap rugi. Nah sebaliknya, trader dengan win rate 40-50% dengan risk to reward ratio yang bagus, itu tetap bisa untung. Nah ini contoh penerapan risk to reward ratio 1:3 dengan win rate 40% agar tetap untung. Contoh misal kita menggunakan total trade-nya 10 kali. Kita anggap saja dengan win rate 40%, berarti kita win 4 kali dan loss-nya 6 kali. Nah, maksimal drawdown kita ambil $10 dari $1.000. Ketika kita 6 kali loss, berarti kita total loss dalam 10 kali trade yaitu minus $60. Dan kita win sebanyak 4 kali dengan reward sebanyak $30. Berarti kita 4 dikali 30 berarti $120. Di situ kita bisa mendapatkan total keuntungan $60. Nah ini adalah contoh penjabaran tabel untuk trading dengan simulasi tadi. Ketika kita loss 3 kali beruntun, yaitu kita berarti loss $30. Dengan satu kali trade selanjutnya kita bisa menutupi 3 kali loss tersebut. Dan selanjutnya ketika kita win lagi atau sukses dalam strategi kita malah menutup kerugian itu, bahkan untung. Dan selanjutnya kita juga bisa rugi lagi, tapi juga bisa tertutup oleh keuntungan-keuntungan selanjutnya. Akhirnya didapatkan bahwa kita tetap profit dari 10 kali trade dengan win rate 40%, tapi dengan risk and reward ratio itu sebesar 1:3. Nah kenapa kok stop loss itu juga sangat penting dalam investasi dan trading? Karena tabel untuk kita melihat ketika kita loss itu di dalam portfolio kita untuk mengembalikan modal tersebut, kita harus melakukan return sebesar berapa. Nah ketika kita loss sebesar 10% atau penurunan 10% dari harga beli, kita harus mendapatkan return sebesar 11% dari harga penurunan tersebut. Dan juga ketika harga ini minus 15%, berarti kita harus mendapatkan 18%. Bahkan ketika kita minus 50%, itu kita harus mendapatkan return sebesar 100% dari harga penurunan tersebut. Dan juga ini pergerakan harganya untuk recover dari loss, itu pergerakannya eksponensial, semakin besar. Jadi sebaiknya dalam trading atau investasi itu kita tetap ada mengatur stop loss atau manajemen risiko sesuai strategi kalian masing-masing. Nah jadi untuk closing ada beberapa poin tadi yang sudah disebutkan, yaitu pertama position sizing yang aman, yaitu 1-2% untuk resiko per posisi. Dan juga risk to reward itu lebih dari 1:2. Dan selanjutnya itu gunakan stop loss dan take profit dalam trading. Dan juga harus disiplin
dalam menerapkan stop loss dan take profit. Selanjutnya yaitu win rate itu harus diimbangi dengan risk to reward ratio yang baik. Karena tidak selalu win rate lebih tinggi itu trading yang profitable. Dan juga kita harus disiplin dan konsisten dalam setiap strategi trading yang kita terapkan, yaitu backtesting. Di mana kita mengevaluasi ulang semua strategi trading yang sudah kita rencanakan dan terapkan. Jadi itu tadi beberapa poin tentang risk management dalam trading. Sangat penting untuk melakukan risk management dalam trading karena di dalam trading ini kita tidak bisa 100% akurat atau benar dalam melakukan analisa. Jadi risk management itu adalah poin yang sangat penting di dalam kita melakukan investasi atau trading. Jadi semoga berguna, sampai jumpa di video lainnya.